Setiap kali bull run muncul di horizon, satu pertanyaan klasik selalu balik lagi. Apakah Bitcoin akan tetap jadi raja atau akankah Ethereum akhirnya menyalip dan jadi pemimpin siklus berikutnya? Dan tahun 2025 ini pertanyaannya lebih relevan dari sebelum. Karena sekarang Ethereum bukan cuma sekedar altcoin, dia udah jadi infrastruktur utama yang menopang sebagian besar dunia kripto, dari DeFi, NFT, DAO, sampai stablecoin. Bahkan stablecoin terbesar di dunia seperti USDT dan USDC yang punya volume miliaran dolar per hari, sebagian besar transaksinya terjadi di jaringan Ethereum. Tapi alasan utama kenapa Ethereum lagi disorot banget di pertengahan 2025 ini bukan cuma karena fungsinya. Ada dua katalis besar yang bisa ngebawa ETH melampaui semua ekspektasi. The Genius Act dan Upgrade Tenchun. The Genius Act adalah kebijakan yang ngasih kejelasan hukum terhadap stablecoin yang diatur, kayak USDC dan USDT. Undang-undang ini disambut positif sama institusi, karena akhirnya mereka bisa beroperasi dalam ekosistem yang regulasi friendly. Dan siapa chain yang jadi rumah utama dari stablecoin itu? Ethereum. Artinya, makin banyak institusi yang mau terlibat di dunia stablecoin, makin tinggi demand atas Ethereum. Ini bukan lagi soal hype, tapi soal adopsi struktural. Lalu ada upgrade Tenchun, salah satu upgrade teknikal paling penting dalam sejarah Ethereum. Dengan Tenchun, biaya transaksi di layer 2 seperti Optimism, Arbitrum, dan Base turun drastis. Efeknya, UX makin mulus, biaya makin rendah, dan user makin nyaman pindah ke L2. Dan walaupun transaksinya terjadi di L2, ETH tetap jadi bahan bakarnya. Maka dari itu, semakin ramai aktivitas di layer 2, semakin tinggi demand ETH sebagai aset inti. Sekarang, mari kita bicara soal data. Di Binance, kita udah lihat kenaikan volume ETH yang cukup agresif selama 2 kuartal terakhir. Dominasi ETH terhadap BTC juga mulai merangkak naik. Artinya, investor pelan-pelan mulai shifting dari store of value ke utility-based asset. Bahkan beberapa analis udah mulai memprediksi bahwa ETH punya potensi untuk break all-time high sebelumnya. Dan mungkin untuk pertama kalinya mendekati market cap parity dengan BTC. Tentu, banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi, dari geopolitik sampai regulasi. Tapi satu hal jelas, naratif Ethereum untuk bull run kali ini jauh lebih solid dibanding 2021. Sekarang bukan lagi sekedar platform DeFi dan NFT. Gue mau tambahin satu koin lagi yang gak kalah penting, yaitu pergeseran narasi yang lagi terjadi. Kalau dulu Bitcoin kuat dengan narasi sebagai emas digital, aset yang nilainya cuma naik terus dan gak punya fungsi lain selain dari penyimpan nilai. Sekarang Ethereum punya narasi yang jauh lebih dinamis dan fungsional sebagai energi digital. Ibaratnya, kalau Bitcoin itu emas yang cuma disimpan di brankas, Ethereum itu listrik yang dipakai buat nyalain seluruh pabrik dan rumah. Ini yang bikin institusi semakin tertarik sama Ethereum, karena mereka nggak cuma beli aset buat dipegang doang, tapi mereka beli aset yang bisa mereka pakai buat operasional mereka. Bayangin, perusahaan-perusahaan besar yang sekarang lagi bangun infrastruktur di blockchain, mereka semua butuh ETH buat bayar gas fee. Dan ini yang bikin permintaan ETH nggak cuma datang dari spekulator, tapi dari pengguna asli yang butuh utility-nya. Dan Tenchun Upgrade itu baru permulaan. Roadmap Ethereum ke depannya jauh lebih ambisius lagi dengan adanya proto-dunk sharding dan sharding secara penuh. Ini adalah teknologi yang bakal membuat jaringan Ethereum jadi jauh lebih scalable, lebih murah, dan lebih cepat lagi dari sekarang. Ini bukan cuma soal biaya transaksi yang turun, tapi soal membuka pintu ke adopsi global yang benar-benar masif. Ketika biaya transaksi udah nyaris nggak terasa, developer bakal lebih bebas buat bikin aplikasi-aplikasi baru yang sebelumnya terlalu mahal. Dan user bakal bisa pakai aplikasi itu tanpa mikir-mikir lagi soal biayanya. Inilah yang bakal bikin ekosistem Ethereum terus berkembang, dan itu bakal secara otomatis menaikkan nilai ETH sebagai bahan bakar utama di dalamnya. Jadi, kalau lo lihat harga ETH naik, itu bukan cuma spekulasi doang, tapi itu cerminan dari ekosistem yang makin matang dan fundamental yang makin kuat. Bitcoin memang punya naratif yang kuat, tapi Ethereum punya narasi yang berkembang, yang adaptif, dan yang paling penting, punya utility yang terus bertambah. Buat lo yang belum punya ETH, sekarang mungkin saatnya lo mikir ulang. Karena ketika institusi masuk,
dan ekosistem makin berkembang, biasanya retail datang belakangan dan bayar lebih mahal. Kalau lo mau mulai investasi, lo bisa beli ETH langsung lewat Binance. Prosesnya simple, aman, dan bisa langsung dari aplikasi. Gue saranin daftar lewat referral gue biar dapat diskon trading fee 10% seumur hidup. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau lo masih butuh diskusi, analisa lanjutan, atau mau pantau bareng komunitas, lo bisa gabung Telegram gue. Di sana kita pantau harga, chart, dan update berita penting bareng. Linknya juga udah gue taruh di deskripsi. Karena bisa jadi tahun ini bukan BTC yang jadi bintang utama, tapi Ethereum. Once again, welcome to Cairo. Jalan untuk memahami, bertahan, dan sukses di dunia kripto. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, dan sampai ketemu di video selanjutnya.